Halo Libra, apa kabar? Kembali bersama Berarti 05. Oke, kali ini readingan untuk Libra di periode bulan November ya, di tahun 2021, dan ini energinya general ya, jadi tidak mungkin resonate untuk semuanya ya. Oke, di sini saya shuffle duluan supaya mempersingkat waktu atau durasi. Nah, di the bottom of the deck di sini ada Ten of Pentacles ya, dan selanjutnya ada Five of Pentacles, ada Queen of Cups, ada Four of Swords, dan di sini ada Queen of Swords ya. Baik. Nah, dari kesimpulan ini, dari kartu-kartu yang keluar ini buat Libra ya, energinya di periode bulan November di tahun 2021 ya. Di sini kalian memang lagi beberapa ya, nggak semua, tapi kalian masih agak stuck ya, agak stuck. Ada kesulitan lah, masalah keuangan gitu ya. Lagi ya, keuangan kalian lagi nggak stabil di sini ya. Kemungkinan sekarang ini ya, kemungkinan sekarang. Nah, di sini dimana kalian bisa tahu ya, di saat kalian susah itu ada siapa aja sih gitu lah. Siapa sih teman-teman setia di saat kalian seperti ini gitu ya. Di saat benar-benar kalian di bawah, terjatuh segala macam, siapa setia menemani kalian? Apakah kalian sendiri? Apakah sahabat kalian baru kenal? Atau malah tidak ada sama sekali? Ya, tapi pasti ada. Pasti ada. Siapa yang setia menemani kalian di saat-saat sulit seperti ini? Oke? Pasti ada, ya. Dan biasanya malah justru sahabat yang dekat-dekat itu malah justru nggak ada ya. Kemungkinan ini lebih ke keluarga sih, ya. Keluarga yang bisa menerima segala istilahnya apapun yang terjadi dalam diri kalian gitu. Mau lagi susah, mau lagi apa gitu ya. Jadi ikatan keluarga harus diperkuat lagi ya. Tapi kalian nggak usah khawatir. Ini mungkin hanya sementara ya. Karena ada energi positif di sini di debat decknya ya. Pada akhirnya semua akan berjalan baik ya. Mungkin ini cobaan dulu, kalian harus sabar. Cobaan itu menunjukkan dimana saat kalian sulit itu yaitu disuruh melihat siapa yang setia, siapa yang ada di saat kalian sulit atau kalian sedang susah. Itu maksudnya ya. Jadi pelajaran itu yang diambil dari sini gitu. Dan itu tidak lama ya, pada akhirnya semuanya akan berjalan baik di saat kalian sudah menemukan, oh ini ternyata teman setia saya, oh ini keluarga setia saya yang benar-benar menunggu, menemani saya di saat saya seperti apapun gitu ya. Dan akan ada dana yang tidak terduga nanti bakal kalian peroleh ya. Jadi kalaupun di sini ada kesulitan, kalian jangan gengsi ya untuk meminta bantuan. Nah, disitulah meminta bantuan tuh pada siapa aja minta bantuan. Jadi siapa yang nolong kalian di situ, ya. Tapi pada akhirnya akan ada yang ngebantu ya, akan ada dana yang tidak terduga dan itu bikin keuangan kalian stabil, pekerjaan juga lebih baik. Ya, tapi ingat kalau sudah stabil keuangannya, hati-hati ya dalam mempergunakan keuangan tersebut, ya. Penyesuaian ya, dimana pengeluaran, dimana pemasukan kalian harus sesuaikan ya. Dahulukan dulu kebutuhannya, oke. Istilahnya kalian harus bisa memanage keuangan dengan baik di sini Libra. Ya. Akan ada kok yang bantu kalian di sini. Cuma pembelajarannya aja. Jadi cobaan ini itu atau yang sedang kalian alami itu pelajarannya yang harus kalian ambil. Nah, pelajarannya apa? Yaitu siapa yang setia dengan kalian ya. Jadi nggak usah gengsi untuk meminta bantuan. Cobalah minta bantuan sama siapa aja, teman kalian, sahabat kalian, saudara kalian, siapa yang benar-benar ngebantu gitu ya. Tapi bakal ada yang ngebantu, makanya ada dan yang tidak terduga, dan kalian mungkin akan shock, astaga ternyata dia bukan seseorang yang benar-benar terlalu dekat dengan saya, atau kayak gimana, atau mungkin keluarga yang agak jauh, atau kayak gimana, atau benar-benar keluarga sendiri yang ngebantu. Nah, disitulah akan ada kesadaran ya, entah itu masalah pekerjaan, pertolongan pekerjaan, ataupun keuangan yang jelas di kehidupan kalian ini. Oke, semoga ini membantu ya, semoga jelas ya penjelasannya. Dan untuk diri spiritual kalian ya dibutuhkan
meditasi ya. Meditasi, melepaskan pokoknya pencerahan lah untuk diri sendiri ya, dari musik-musik healing lah untuk pencerahan diri kalian supaya agak lebih fresh lagi ya untuk Libra di periode November ini. Lebih fresh, lebih semangat lagi ya, berpikir positif untuk kedepannya gitu ya. Dan kalaupun ada masalah, please tahan emosi ya, karena kadang emosi kalian juga terpancing di sini seperti kelihatan sekali. Makanya harus bisa menahan emosi dalam kondisi atau situasi apapun. Oke. Pokoknya sabar lah dalam menghadapi masalah ya, sabar. Untuk asmara di sini kalian harus istilahnya memikirkan ya langkah selanjutnya untuk hubungan kalian bersama pasangan gitu ya. Kalian terjadi masalah, ada problem dalam hubungannya. Nah, di sini kalian harus belajar cara penyelesaiannya. Bukan istilahnya jadi down karena masalah hubungan asmaranya, tapi cara. Jadi di sini untuk Libra itu benar-benar dituntut untuk berpikir ya, masalah hubungannya harus bagaimana, memikirkan langkah selanjutnya dan untuk hubungannya. Ini untuk hubungan yang baik-baik saja ataupun yang hubungan sedang bermasalah. Jadi pikir selanjutnya, pakai insting ya, insting kalian. Karena kan sudah mengenal segala cobaan dalam hubungan kalian, sudah kenyang sepertinya ya dengan kesedihan atau luka atau segala macam, atau tantangan ataupun liku-liku dalam hubungan kalian. Jadi sudah kenyang kan mengenal semua itu gitu loh. Makanya harus terus berpikir positif, buang yang negatif-negatif dan pikirkan hubungan kalian gitu ya. Kalau yang hubungannya baik-baik saja, tinggal merencanakan sesuatu hal di masa depan aja gitu ya. Oke, untuk yang single di sini memang lagi butuh penyembuhan ya. Oke, lagi butuh penyembuhan ya. Gimana penyembuhan tersebut ya, mending kalian sibukkan diri kalian dengan hal-hal yang positif. Lebih sibuk aja gitu loh ya, entah di pekerjaan atau di kehidupan kalian. Jadi kalau sibuk ya, di sini semakin kalian sibuk, rasa sakit itu akan sembuh sendirinya gitu. Jadi jangan dipaksakan untuk, karena kalau kita memaksakan untuk sembuh dari rasa sakit atau dari luka itu malah menyayat ya, karena kita akan mengenang. Kita justru malah tidak akan lupa kalau kita memaksa untuk melupakan atau ingin sembuh dari segala luka atau sakit hati. Justru itu malah akan menyayat dan menambah rasa sakit tersebut atau luka tersebut gitu. Jadi nggak sembuh-sembuh. Oke, jadi sibukkan diri kalian sampai tiba-tiba kalian tuh nggak berpikir lagi karena saking sibuknya kalian di hal-hal luar gitu kan, atau di pekerjaan gitu ya, lebih terfokus ke tujuan lain gitu daripada ke masalah asmara gitu loh ya. Oke. Dan di sini life purpose, pesan dari life purpose, dan sini pesan dari message from the fairies ya. Ini pesannya ya, sibukkan diri kalian dalam hal apapun lah ya. Sekiranya itu segala sesuatu yang kalian rasakan itu tiba-tiba nggak terasa sendiri gitu lah. Jadi yang dipaksakan untuk sembuh, menghilangkan rasa sakit itu malah tidak akan berhasil, malah semakin menyayat hati kalian gitu ya. Jadi coba untuk sibuk aja lah gitu ya. Karena di sini di message from the fairies, di message from the fairies ya, di sini ada patience please ya. Mohon kesabaran di sini ya. Jadi di sini artinya apa yang Anda minta akan terjadi gitu ya. Bersabarlah karena ada faktor gaib yang perlu terjadi terlebih dahulu. Nah, berarti faktor gaib itu ibaratnya alam gitu ya. Ada sesuatu hal yang harus terjadi dulu. Ya mungkin ini kalian harus mengalami cobaan ini dulu gitu ya. Jadi biarkan terjadi. Jadi nanti semuanya akan selesai setelah faktor gaib itu istilahnya terjadi dalam hidup kalian ya. Jadi sabar dulu, pasti akan terjadi. Jadi bersabarlah dulu ya, sabar dulu. Kalian nggak bisa ngakuin apa-apa karena ini memang sudah faktor yang harus terjadi dan memang tidak bisa dicegah. Cukup sabar dulu,
dan semua akan baik-baik saja gitu loh setelah faktor gaib ini atau siklus alam ini terjadi dalam hidup kalian. Jadi mohon sabar ya. Memang ngomong itu gampang ya, sabar, karena kita nggak ikut merasakan gitu. Kadang saya juga kalau curhat jadi bilang sabar, ya iya, karena manusia atau orang yang kita ajak bicara ya atau curhat sharing ya pasti hanya bisa bilang sabar ya, sabar, coba jalani, coba untuk menerima kayak gitu-gitu ya. Sama saya juga memberi nasihat seperti itu, tapi tergantung masing-masing juga menerimanya bagaimana ya, atau istilahnya bukan menerima juga ya, tapi melakukannya seperti apa gitu ya. Oke, dan di sini di life purpose ada infinite abundance. Nah, ini sangat cakep sekali ya, kelimpahan yang tidak terbatas. Anda didukung sepenuhnya ya di sini. Anda didukung sepenuhnya saat Anda mengabdikan diri untuk tujuan ilahi. Nah, kunci dari semua masalah kalian adalah fokuskan hidup kalian tuh hanya untuk sang pencipta, hanya untuk sang ilahi kalian masing-masing ya. Jadi istilahnya begini. Kalian beribadah, berdoa, dan kalian mohonnya tuh, saya niat hidup untuk sang pencipta, untuk semuanya yang terjadi dalam hidup saya itu untuk sang pencipta. Jadi hanya ibadah dan percayakan semuanya pada sang pencipta gitu loh. Justru itu akan berlimpah. Kadang kan kita berdoa, gimana saya sukses, gimana saya hidup untuk orang tua, misalnya saya hidup untuk anak, saya hidup untuk ini. Nah, itu memang wajib ya kalau orang tua ataupun anak. Tapi di sini saya hidup untuk sang ilahi gitu loh. Jadi hidup mati saya tuh ya sang ilahi gitu ya. Paham yang saya bilang ini? Semoga bisa dicerna ya pembahasan ini ya untuk Libra ya. Pokoknya tujuan hidup kalian tuh untuk sang ilahi itu. Fokuskan di situ, di hati dan pikiran kalian, dan di saat kalian beribadah. Itu ya. Biasa kita hidup itu terfokus ya kepada orang yang terdekat itu. Kita cari rezeki buat mereka, kita bertahan hidup juga ke anak. Tapi ini berbeda di sini. Kalian benar-benar hidup, tujuan hidup kalian untuk sang ilahi. Nah, itu kelimpahannya akan kesulitan ini terjadi karena ada faktor gaib. Kalian bersabar, kalian mengabdikan hidup kalian sang ilahi, udah selesai ya, semua itu akan datang tersendiri. Oke, siklus alamnya ya. Terima kasih, semoga ini membantu ya Libra, dan semoga penjelasannya ini bermanfaat dan kalian bisa mengerti. Oke, sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye.